Saya naik ke jalan tol, melihat anaknya Vanessa merangkak dan menangis dari depan mobil. Anaknya kemudian saya gendong, tak kasihkan ke supirnya, kata Aris kepada kompas.com. Spontanitas, rasa kemanusiaan saya tumbuh, langsung saya angkat masuk ke mobil. Waktu saya lihat, saya gak wani lihat manjang matanya karena bercucuran darah. Gitu. Terus saya gendong begitu saja. Terus saya lari berusaha untuk memberikan anak itu ke petugas. Seperti yang terlihat di video itu, Mas ya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar kejadian-kejadian viral di tanah air yang terus saja ada beritanya, dan dengan berita kita tambah informasinya. Kali ini terungkap hal baru soal kecelakaan Vanessa Angel. Jika banyak masyarakat dan yang populer serta yang viral adalah Ansori, seorang pria berkumis yang sampai diwawancara oleh beberapa media televisi swasta karena dialah yang terlihat menggendong Galaski Ardiansah menuju mobil dan kemudian diberikan kepada sopirnya. Tapi ternyata sebelum Ansori ada warga lain yang pertama kali menemukan Galaski Ardiansah yang merangkak dan menangis. Nah, siapakah dia? Ini adalah fakta baru yang diungkap oleh Kompas. Nah, kita simak saja. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Jika banyak orang mengetahui dan yang diwawancara adalah Bapak Ansori, memang yang kelihatan di video amatir adalah Bapak Ansori yang menggendong Galaski Ardiansah. Namun ternyata ada orang yang pertama kali menemukan Gala sedang merangkak dan menangis saat detik-detik pertama Gala terlempar dari mobil Vanessa. Dia adalah Bapak Aris Ali, usia 39, yang menemukan anak Vanessa Angel, Galaski, yang sudah berada di luar mobil Pajero B1264 BJU yang mengalami kecelakaan di tol wilayah desa Pucang Simo, Kecamatan Bandar, Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Aris yang merupakan pedagang buah nanas di underpass Pucang Simo berinisiatif naik ke tol setelah mendengar kerasnya suara benturan. Dia naik ke tol bersama beberapa warga melalui tanggul. Aris kemudian menyaksikan Pajero berwarna putih yang mengalami kecelakaan. Kondisinya rusak parah pada bagian depan dan bodi kiri. Dia juga melihat sosok perempuan tergeletak di atas jalan tol. Saat itu Aris tidak tahu bahwa perempuan itu adalah Vanessa Angel. Di dekatnya, berjarak sekitar 3 meter, ada sosok balita yang menangis dan merangkak. Saya naik ke jalan tol, melihat anaknya Vanessa merangkak dan menangis dari depan mobil. Anaknya kemudian saya gendong, tak kasihkan ke supirnya, kata Aris kepada kompas.com Senin 8 November. Entah bagaimana, putra Vanessa itu kemudian sudah berada di luar mobil. Aris pun tidak mengetahui secara detail. Pokoknya posisi bayinya itu di luar mobil, nggak tahu. Saya tahunya sudah ada di luar. Jaraknya sama mobil sekitar 2 meteran. Jaraknya sama Vanessa sekitar 3 meteran, ungkap Aris. Anak Vanessa menurutnya saat ditemukan dalam kondisi sadar. Dalam mobil, lanjut dia, terdapat sosok laki-laki di kursi depan sebelah kiri serta sosok perempuan di kursi belakang sebelah kanan. Pengemudi mobil yakni Tubagus Muhammad Jody Pramastia 24 tahun keluar dari mobil saat Aris dan beberapa temannya memasuki jalan tol. 2 orang itu masih ada di dalam mobil, 2 di luar. Yang di luar itu Mbak Vanessa sama anaknya sama sopirnya yang baru keluar, kata Aris.
Aris mengaku sempat berkomunikasi dengan pengemudi mobil keluarga Vanessa saat akan menyerahkan anak Vanessa. Karena cuaca panas dan hendak menelpon keluarga, sang pengemudi meminta bantuan untuk menggendong dan membawa Gala ke tempat teduh. Aris dan beberapa warga yang naik ke jalan tol meminta bantuan kepada pengguna jalan yang melintas. Anak Vanessa sempat dititipkan dan diletakkan di kursi depan sebuah mobil warna abu-abu yang berhenti. Yang masukkan bayi ke mobil warna abu-abu itu saya. Saya titip karena kasihan. Anaknya sadar. Nangis saya gendong. Nangis terus, ujar Aris. Setelah itu, Aris dan beberapa warga berusaha membantu evakuasi korban dan mengatur lalu lintas hingga polisi datang ke lokasi. Saat polisi datang, bayi Vanessa yang sebelumnya berada di dalam mobil keluarga warna abu-abu digendonglah oleh Ansori, lalu diserahkan ke polisi. Aris mengaku tidak mengetahui siapa pemilik mobil warna abu-abu yang bersedia menampung anak Vanessa. Saat sopir warna abu-abu itu keluar dari kursi kemudi dan membantu mengatur laju kendaraan yang melintas di lokasi kejadian. Sebagaimana diberitakan, mobil Pajero yang ditumpangi keluarga Vanessa Angel mengalami kerusakan parah pada bagian depan dan bodi kiri akibat kecelakaan tunggal di kilometer 672+300 jalur A, ruas tol Jombang arah Mojokerto. Lokasi kecelakaan ada di wilayah Desa Pucang Simo, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis 4 November pukul 12.34. Kecelakaan itu menyebabkan Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansa meninggal dunia. Sedangkan Tubagus Jody yang merupakan sopir anak Vanessa dan Siska Lorenza, asisten rumah tangga keluarga Vanessa Angel, mengalami luka. Kesimpulan sementara dari kepolisian, kendaraan yang dikemudikan Tubagus Jody menabrak pembatas pada sisi kiri jalan tol. Polisi juga tidak menemukan adanya bekas pengereman di lokasi kecelakaan. Sementara sebelumnya yang viral adalah pria berkumis bernama Ansori yang kemudian sempat diwawancara oleh banyak media, dan berikut ini adalah pernyataan dari Ansori. Saya berusaha untuk turun, tapi setelah saya berangkat turun, saya menghampiri mobil warna abu-abu atau apa itu mas, apa hitam itu ya. Di situ saya terdengar tangisan bayi. Nah, saat itu saya mobil saya hampiri, ternyata ada bayi kecil itu. Spontanitas, rasa kemanusiaan saya tumbuh, langsung saya angkat masuk itu mobil. Waktu saya lihat, saya gak wani lihat mandang matanya karena bercucuran darah. Gitu. Terus saya gendong begitu saja. Terus saya lari, berusaha untuk memberikan anak itu ke petugas. Seperti yang terlihat di video itu mas ya. Saya pincang-pincang itu. Nah, setelah saya memberikan ke petugas, terus oleh petugas diberikan sama supirnya Mbak Angel itu. Nah, setelah itu saya menenangkan diri, baru saya turun mas. Karena kondisi kaki saya yang nggak bisa saya empet. Gitu ceritanya gitu mas.